Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Nanda Hermawan dengan NIM 230401040006. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen untuk memenuhi ujian akhir semester. Langsung dengan pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang saya ketahui tentang sejarah pemikiran kewarganegaraan. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen waktu awal-awal pertemuan, yaitu tentang manusia berevolusi menjadi warga. Nah, pada saat itu, cara bertahan hidup manusia primitif ini dengan cara bertengkar, seperti filsafat yang ditulis oleh Plato, bahwa manusia primitif ini menjadi warga setelah ia pelan-pelan keluar dari goa. Lalu bertemu dengan orang yang sama seperti ia. Lalu mereka bertengkar, tetapi mereka mengerti bahwa bertengkar ini hanya merugikan mereka saja. Maka dari itu, mereka menjadi berkelompok dan menjadi kampung atau sebuah kampung. Untuk pemilihan ketua atau contohnya ketua geng seperti itu, mereka memilih ketua yang terkuat. Ketua ini bisa disebut dengan primus inter pares atau sesepuhnya. Yang kedua, yaitu tentang penggambaran sejarah kewarganegaraan. Penggambaran sejarah kewarganegaraan ini mempunyai hubungan timbal balik antara individu dengan negara, yang umumnya dikenal sebagai kewarganegaraan. Pemikiran kewarganegaraan ini juga telah diberikan oleh berbagai pemikir, seperti Aristoteles yang menyatakan bahwa penentuan tentang warga negara secara permanen itu tidak adil, dan warga negara dari negara hasil revolusi juga tidak sepenuhnya merupakan warga negara. Simpulan yang terakhir dari saya yaitu ilmu pengetahuan atau mata kuliah ini mengkaji tentang terciptanya warga hingga warga negara sering membahas mengenai kewarganegaraan di berbagai belahan dunia. Dalam mata kuliah ini juga membahas teori-teori mengenai kewarganegaraan dari para filsuf seperti Machiavelli. Pertanyaan yang kedua yaitu pada saat kapan rakyat Indonesia berubah menjadi warga negara Indonesia? Yaitu ketika sekumpulan manusia bertempat tinggal di suatu wilayah, tetapi wilayah tersebut belum terbentuk negara, entah masih dijajah atau masih terbentuk kerajaan-kerajaan. Lalu ketika wilayah tersebut sudah diakui sebagai negara, maka rakyat tersebut berganti dengan sebutan warga negara, karena diatur dalam undang-undang negara dan memiliki hak dan kewajiban. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, seseorang dapat menjadi warga negara Indonesia atau disingkat dengan WNI melalui beberapa cara, yaitu termasuk kelahiran, pewarganegaraan, atau naturalisasi. Lebih jelasnya, terbentuknya suatu negara itu harus ada persyaratan, yaitu persyaratan dasar seperti mempunyai rakyat. Yang pertama mempunyai rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga dokumen-dokumen penting, dan pengakuan dari negara lain. Dikatakan warga negara jika negara itu sudah sah menjadi suatu negara. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu berikan uraian tentang perubahan kewarganegaraan di Eropa di N dan beralih menjadi kewarganegaraan di N. Perubahan kewarganegaraan di Eropa ini telah menjadi topik yang penting dalam beberapa tahun terakhir. Seperti banyaknya negara di Eropa mengalami perubahan dalam kebijakan dan proses kewarganegaraan mereka. Beberapa perubahan ini yaitu termasuk kemungkinan beralih menjadi kewarganegaraan ganda atau memperoleh kewarganegaraan baru melalui jalur naturalisasi. Salah satu perubahan penting dalam perubahan kewarganegaraan di Eropa adalah adanya peningkatan dalam pemberian kewarganegaraan ganda. Beberapa negara Eropa sekarang mengizinkan individu untuk mempertahankan kewarganegaraan mereka saat ini sambil juga memperoleh kewarganegaraan baru. Ini memberikan fleksibilitas bagi individu yang ingin mempertahankan ikatan dengan negara asal mereka, sementara juga mendapatkan manfaat dari kewarganegaraan yang baru. Selain itu, proses naturalisasi juga telah mengalami perubahan di beberapa negara Eropa. Naturalisasi adalah proses di mana individu dapat memperoleh kewarganegaraan baru dengan memenuhi persyaratan tertentu, seperti tinggal di negara tersebut selama periode waktu tertentu, menguasai bahasa negara tersebut,
dan mengikuti tes kewarganegaraan. Beberapa negara Eropa telah mengubah persyaratan naturalisasi mereka untuk membuatnya lebih mudah bagi individu untuk memperoleh kewarganegaraan yang baru. Namun, perubahan kewarganegaraan di Eropa juga telah menghadapi tantangan dan kontroversi. Beberapa orang mengkhawatirkan bahwa perubahan ini dapat mengurangi identitas nasional dan mengancam keamanan negara. Selain itu juga ada masalah tentang bagaimana perubahan kewarganegaraan dapat mempengaruhi hak dan kewajiban individu, termasuk hak suara dan akses ke layanan publik. Pada akhirnya, perubahan kewarganegaraan di Eropa adalah hal yang kompleks dan terus berkembang. Setiap negara memiliki kebijakan dan prosedur yang berbeda, dan perubahan ini terus beradaptasi dengan perubahan dalam dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Eropa. Nah, berikut pertanyaan yang keempat sekaligus pertanyaan yang terakhir, yaitu apa sumbangan gagasan Platon tentang politeia atau republik bagi kemerdekaan Indonesia? Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar 2500 tahun yang lalu. Karyanya yang paling terkenal yaitu Politeia atau Republik. Konsep kewarganegaraan Platon didasarkan pada keyakinannya bahwa negara ideal adalah negara adil. Dalam buku The Republic, Plato berpendapat bahwa negara yang adil adalah negara yang tiap orangnya memenuhi peran alamiah, dan negara terbaik adalah negara yang penguasaannya para filsuf. Nah, perlu dicatat bahwa gagasan-gagasan Plato ini tidak secara langsung berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Dalam Politeia, Plato membahas berbagai topik seperti keadilan, negara ideal, dan sistem pemerintahan. Salah satu konsep utama negara ideal yaitu dipimpin oleh seorang filsuf, raja, atau pemimpin yang bijaksana. Menurut pendapat Plato bahwa warga negara yang ideal yaitu orang bijaksana, adil, dan berani. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk memahami hakikat realitas dan membuat keputusan yang baik. Keadilan adalah kebijakan yang memastikan bahwa setiap orang mendapat apa yang pantas mereka dapatkan. Plato menekankan pentingnya keadilan dan pemimpin yang bijaksana. Gagasan ini dapat diterapkan dalam konteks kemerdekaan Indonesia dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepemimpinan yang bijaksana untuk mencapai kemerdekaan yang berkelanjutan dan berkembang. Tetapi, penting untuk diingat bahwa gagasan Plato hanya menjadi salah satu dari banyak pemikiran yang mempengaruhi pergerakan kemerdekaan Indonesia, perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti nasionalisme. Jadi, sementara gagasan-gagasan Plato dapat memberikan pandangan yang menarik tentang sistem pemerintahan di kepemimpinan yang ideal. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada penyebutan yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you.